Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan Bapak Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid untuk menyampaikan materi terkait radikalisme dan terorisme. Suara saya cukup terdengar jelas? Sudah Bapak, terdengar sangat jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Mohon semuanya hadirin menjawab, yang nggak menjawab radikal. Salam Pancasila. Ada yang menjawab, ada yang enggak. Saya ulangi lagi, salam Pancasila. Alhamdulillah, ada yang menjawab. Berarti insya Allah untuk seluruh hadirin tidak ada yang radikal. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Rektor dan segenap sivitas akademika Universitas UNS Surakarta, Universitas Negeri Surakarta, UNS Solo. Yang kami hormati segenap narasumber dan hadirin sekalian, dan tentunya yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh mahasiswa Universitas 11 Maret. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT senantiasa meridhoi kita semuanya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan hikmat, bisa berjalan dengan produktif dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dalam kesempatan ini saya akan bernarasi, akan mempresentasikan. Tolong para hadirin sekalian, anak-anakku, seluruh mahasiswa untuk menyimak. Saya akan siapkan slide, tapi tidak akan saya paparkan di sini. Nanti akan saya share kepada panitia. Saya akan langsung bernarasi atau memaparkan intisari daripada materi tersebut. Sekali lagi, slide-nya sudah kami siapkan dan akan kami share ke panitia. Dan nanti boleh untuk dimiliki atau di-share kepada seluruh peserta. Kalau kita berbicara terorisme di Indonesia ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan revisi daripada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang merupakan revisi juga dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang diterbitkan pasca bom Bali tahun 2002, maka di dalam pasal 1 ayat 2 didefinisikan bahwa terorisme itu adalah suatu tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi di sini kekerasan bisa berarti fisik ataupun kekerasan non-fisik, termasuk verbal. Kemudian menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat, menimbulkan korban jiwa, dan menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran terhadap fasilitas publik, fasilitas lingkungan hidup, fasilitas internasional, objek-objek vital, dengan motif. Motifnya ada 3, yaitu motif ideologi, politik, ataupun gangguan keamanan. Nah, 3 motif ini pula lah di dalam definisi terorisme yang melatar belakangi negara atau pemerintah juga menetapkan separatis KKB sebagai terorisme. Karena memenuhi unsur 3 motif tersebut. Misalnya terkait separatis KKB bermotif ideologi, otomatis kelompok ini tidak mengakui adanya ideologi negara Pancasila.
bermotif politik. Jelas, karena mereka juga menginginkan pisah atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjadi konsensus nasional, yang sudah kuat memiliki konstitusi dan diakui oleh UN atau PBB. Kemudian bermotif gangguan keamanan, jelas mereka juga melakukan teror, melakukan pembunuhan, melakukan penculikan, penganiayaan, pengerusakan fasilitas publik ataupun objek-objek vital dan lain sebagainya. Nah, penetapan ini juga sebagai wujud kepedulian terhadap aktivitas terorisme, karena terorisme sudah dianggap sebagai extraordinary crime, yaitu kejahatan luar biasa. Dan oleh UN juga dianggap sebagai crime against humanity, kejahatan kemanusiaan. Nah, nilai atau value strategis penetapan teroris KKB atau separatis KKB sebagai teroris tersebut diharapkan akan menjadikan common enemy bagi semua jenis terorisme, ya, dan akan mencegah pihak-pihak asing untuk tidak intervensi ataupun untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia terkait separatis KKB. Juga hal tersebut memiliki value, diharapkan bisa menghapuskan atau minimal mengurangi stigma negatif bahwa seolah-olah terorisme itu diidentikan dengan agama tertentu. Padahal yang harus digarisbawahi, hadirin sekalian, tidak ada kaitannya antara terorisme dengan semua agama. Ini yang harus dicatat. Sekali lagi, tidak ada kaitannya semua aksi terorisme dengan semua agama. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa terorisme yang dilatar belakangi atau dijiwai oleh radikalisme terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama. Dan biasanya ini didominasi oleh oknum umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Sebagai contoh, ketika tadi kita berbicara teroris separatis ya, di Papua sana, maka otomatis pelakunya bukan beragama Islam, tapi pelakunya adalah oknum yang beragama Kristen. Kebetulan di sana mayoritas Kristen. Ketika kita pernah mendengar ada ratusan jamaah yang sedang sholat Jumat di Masjid New Zealand. Kemudian 56 wafat, meninggal dunia karena diberondong dengan senjata otomatis. Dan pelakunya tentu bukan umat Islam, tetapi pelakunya kebetulan warga negara Australia yang di sana mayoritas Kristen, sehingga pelakunya oknum yang beragama Kristen. Kita juga mendengar ada seorang oknum biksu yang sangat rasis, ya, yang sering nyebar hoax, hate speech, fitnah, provokasi, dan adu domba. Sehingga ribuan umat Islam harus eksodus, meninggalkan kampung halamannya dan menyeberang ke negara tetangga Bangladesh, yaitu di Myanmar. Tentu pelakunya bukan umat Islam, tetapi oknum yang beragama Buddha. Kebetulan di sana mayoritas Buddha. Kemudian kita mendengar ada separatis atau gerakan separatis Macan Tamil di India atau di Sri Lanka. Tentu pelakunya adalah oknum yang beragama Hindu, karena di sana kebetulan mayoritas Hindu. Nah, kita konteks untuk Indonesia, kebetulan di Indonesia ini penduduknya mayoritas beragama Islam, maka terorisme dalam konteks ini terorisme yang mengatasnamakan agama, ya, semua tahanan yang kami tangkap
yang kami proses hukum KTP-nya Muslim. Jadi sekali lagi, semua tahanan terorisme yang mengatasnamakan agama, yang kami tangkap dan kami proses hukum, KTP-nya Muslim. Kenapa saya mengatakan KTP-nya Muslim? Karena agama Islam yang saya yakini dan sebagian saudara-saudara yakini ya, bahwa melarang semua aksi terorisme tersebut. Kalau menukil dalam hadis, al-Islamu ya'lu wa la yu'lang alaih. Agama Islam itu mulia. Agama Islam itu mulia dan tiada tandingannya. Maka kami mengatakan seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa radikalisme yang menjiwai semua aksi terorisme. Jadi semua terorisme pasti berpaham radikal, meskipun mereka yang terpapar paham radikal, belum tentu mereka atau tidak otomatis akan menjadi terorisme. Ya. Semua tindakan terorisme ataupun radikalisme mengatasnamakan agama sejatinya adalah fitnah bagi agama. Kenapa? Karena semua tindakannya, semua perbuatannya, semua provokasi ataupun propagandanya bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama yang mewajibkan kasih sayang, yang mewajibkan rahmatan lil alamin, agama yang mewajibkan akhlakul karimah, yang mewajibkan persatuan dan perdamaian, yang mewajibkan untuk mentaati dan menghormati negara, pemimpin maupun pemerintahannya, yang mewajibkan untuk mencintai bangsa dan negaranya. Kemudian mereka mengadu domba di antara anak bangsa dan memunculkan fobia terhadap agama, dan jikalau ini dibiarkan akan berpotensi menimbulkan konflik bangsa seperti yang terjadi di negara-negara konflik, terutama di negara-negara berpenduduk Muslim, di mana sebelum terjadi konflik selalu didahului oleh fenomena radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama, kemudian mereka berkolaborasi dengan pihak-pihak yang anti negara atau anti pemerintahan yang sah dan terjadi intervensi asing. Artinya apa? Artinya bahwa terorisme sejatinya bukanlah tujuan. Terorisme yang dilandasi oleh radikalisme adalah salah satu cara, salah satu strategi, dan bukan tujuan. Tujuannya sejatinya adalah gerakan politik yang mengatasnamakan agama, gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama yang endingnya bertujuan ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional. Dalam konteks Indonesia ingin mengganti ideologi negara dengan ideologi khilafah dan ingin mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Itu tujuannya. Nah, sekarang selanjutnya kita membahas masalah radikalisme. Radikalisme, nomenklatur radikalisme memang tidak dibahas secara detail di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme maupun breakdown di dalam PP Nomor 77 Tahun 2019. Tetapi yang perlu kita sepakati bahwa radikalisme dalam konteks ini, kalau kita melihat KBBI, didefinisikan sebagai suatu ideologi atau paham yang menginginkan perubahan secara radik, secara mengakar, secara drastis terhadap tatanan sosial politik yang sudah mapan, yang sudah menjadi konsensus dengan cara-cara ekstrim ataupun kekerasan. Kalau menurut perspektif para ulama yang tergabung di dalam konferensi internasional di Kairo, Mesir beberapa tahun yang lalu mendefinisikan radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi asing adalah paham
atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jadi di sini sangat jelas bahwa kelompok atau paham ini memang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jadi nggak ada kaitannya dengan agama, justru menjadi fitnah di dalam agama. Dan ini yang paling bahaya karena tujuan politik kekuasaan, faktor yang pemicu paling dominan adalah politisasi agama. Maka harus menjadi kewaspadaan kita bersama, apalagi bangsa ini insya Allah menghadapi tahun demokrasi atau tahun pemilu di 2024. Nah, dari sekarang sudah sering muncul itu isu-isu intoleransi, isu-isu sara dan lain sebagainya yang sejatinya ini adalah dari propaganda kelompok radikalisme dan terorisme atau sering disingkat radikal terorisme. Nah, sekarang yang selanjutnya saya akan berbicara masalah ciri dan indikasi kelompok radikalisme dan terorisme ini. Ya, tapi sebelumnya akan saya katakan radikal itu artinya redik akar. Apakah berpikir radikal itu tidak boleh? Boleh. Bahkan bisa jadi bagus. Yaitu berpikir mengakar. Berpikir out of the box. Fundamental itu bagus. Yaitu berpikir mendasar. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita berpaham radikalisme. Fundamentalisme. Nah, karena isme inilah yang menyebabkan menjadi orientasinya atau konotasinya negatif. Seperti contoh, ketika kita berbicara agama, Islam itu mulia, tetapi ketika menjadi Islamisme, maka menjadi Islam politik, menjadi ideologi. Padahal Islam itu ya adalah agama yang dilandasi oleh firman ilahi, oleh firman Tuhan, ya, yang sempurna sebagai sumber inspirasi untuk kasih sayang, untuk rahmatan lil ngalamin. Tetapi ketika Islam itu didistorsi atau di-downgrade menjadi ide atau ijtihad manusia atau ideologi, maka tidak lagi menjadi rahmatan lil ngalamin, tetapi menjadi rahmatan lil kelompok, rahmatan lil golongan, ataupun rahmatan lil partai. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita samakan persepsinya. Jadi sekali lagi, teman-teman, adik-adik, kita semuanya boleh berpikir out of the box, berpikir mengakar, tapi jangan jadikan sesuatu menjadi isme atau ideologi. Ideologi negara kita sudah firm, yaitu Pancasila. Dan harus menjadikan agama yang kita yakini ya bukan sebagai ideologi tetapi sebagai sumber inspirasi, sebagai agama yang bersumber dari wahyu ilahi yang harus mewujudkan akhlakul karimah untuk mewujudkan rahmatan lil alamin atau kasih sayang untuk semesta alam ini. Nah, ciri dan indikasi kelompok radikal terorisme ini yang pertama, mereka berpaham takfiri. Takfiri itu maknanya mengkafirkan terhadap orang lain yang berbeda. Tidak hanya sekedar berbeda agama, tetapi sesama agama pun karena beda paham dan beda kelompok, mereka kafir-kafirkan. Termasuk mereka juga mengkafirkan negara Indonesia ini. Karena dianggap negara Indonesia ini belum berdasarkan syariat agama. Dalam konteks ini, para kelompok ini salah menafsirkan terhadap Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya. Dan barang siapa tidak menerapkan hukum Tuhan, tidak menerapkan syariat Tuhan atau syariat Allah, maka sesungguhnya mereka orang-orang kafir, termasuk mengkafirkan negara ini. Ini yang harus diwaspadai. Ayat tersebut tidak salah. Ayat tersebut sempurna sebagai wahyu ilahi, tapi disalah tafsiri. Yang harus kami luruskan di sini bahwa syariat agama itu adalah sesuatu ya yang melarang semua tindakan kemaksiatan yang merugikan orang lain.
ya, dan sesuatu yang menganjurkan untuk kemanfaatan orang lain dan kemanfaatan semua pihak. Nah, itu kelompok ini nanti sering mendoktrinkan ke adik-adik terutama mahasiswa ya, ataupun oknum-oknum penceramah itu akan mengatakan, kita lihat Indonesia masih banyak kemaksiatannya, masih banyak narkoba, masih banyak korupsi, masih banyak LGBT, masih banyak Homer dan lain sebagainya, karena Indonesia belum menerapkan hukum Allah. Nah, mereka akan mendoktrin seperti itu, ya. Tapi yang harus kita pikirkan, harus kita pahami, kita balik cara berpikirnya. Apakah Indonesia sudah melarang LGBT? Sudah. Apakah Indonesia sudah melarang kemaksiatan, misalnya narkoba, Homer, pelacuran dan lain sebagainya? Sudah. Apakah Indonesia juga melarang korupsi? Sudah, dan lain sebagainya. Berarti kalau Indonesia sudah melarang semua kemaksiatan dan justru undang-undang menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang baik, maka itu tidak bertentangan dengan syariat Allah, hanya istilahnya bukan syariat, gitu aja. Jadi mereka sering memanipulasi dan mendistorsi agama seperti itu. Ini yang harus diwaspadai. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka takfiri tadi, maka sikap mereka, perbuatan mereka, karakter mereka sering eksklusif terhadap perubahan maupun lingkungannya, dan intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan yang sejatinya menjadi kehendak ataupun sunatullah. Mereka sering menganggap dirinya paling benar, ya, klaim paling benar, merasa paling ahli surga, merasa paling agamis, merasa paling taat atau religius. Kemudian mereka sering playing victim, ya, merasa dizalimi, merasa dikriminalisasi, merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian mereka itu menjustifikasi orang lain salah, orang lain sesat, orang lain bid'ah dan lain sebagainya. Nah, ini karakter-karakter intoleransi seperti inilah yang harus diwaspadai. Padahal yang harus kita yakini bahwa saya akan menukil di surat Syad ayat 72, ya. Di situ Tuhan mengatakan fa idza sawaituhu wa nafathtu fihim mir ruhi faq'u lahu sajidin. Maka setelah kejadian manusia, anak Adam, janin bayi yang menurut medis 4 bulan sudah sempurna, ada kepala, ada kaki, ada tangan dan lain sebagainya. Fihim mir ruhi, kemudian kutiupkan ke dalamnya rohku, kata Tuhan. Maka kalian semua makhluk alam semesta sujud, ya, terutama iblis dan malaikat sujud, hormat sama Adam. Dan semuanya sujud ila iblis kecuali iblis. Nah, iblis tidak sujud. Kenapa? Karena sombong, karena merasa paling benar, merasa paling mulia. Diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan iblis yang tidak mau menghormati, tidak mau sujud sama Adam atau manusia tadi, dilaknat oleh Allah sebagai kaum atau hamba yang kafir. Nah, makanya di sini kita wajib toleransi terhadap sesama manusia. Nah, kemudian fihim mir ruhi, kutiupkan ke dalamnya rohku, yang meniupkan roh tadi adalah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh alam semesta. Orang Islam menyebutnya Allah, orang Hindu menyebutnya Ide Sang Yang Widiwasa, orang Kristen atau Nasrani menyebutkan Yesus atau Tuhan Allah ataupun Bapa, orang Yahudi menyebutnya Yahweh, orang Buddha memanggilnya Tien. Setelah janin bayi tadi berumur 9 bulan rata-rata, ya, ini belum berwarga negara. Setelah lahir baru janin bayi manusia tadi, ya, berkebangsaan dengan akte kelahiran. Kemudian setelah akhir balik, cukup umur dewasa 17 tahun atau 18 tahun, maka kita semuanya janin bayi tadi, ya, adalah manusia yang berbangsa dan beragama. Yang menjadi pertanyaan,
apakah kita ketika menjadi janin bayi di dalam kandungan ibu kita bisa memilih harus lahir dari agama apa, harus lahir dari suku apa, dari bangsa apa, dan dari etnis apa? Tentu kita tidak bisa memilih. Artinya bahwa perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan suku maupun bangsa sejatinya adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah, kehendak Tuhan yang Maha Esa. Maka dikatakan di situ oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Ya ayuhanas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya aku ciptakan kalian, kamu semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum sungguba wa qabaila lita'arufu. Ya, kemudian kujadikan berbeda-beda, beda bangsa, beda etnis, beda agama, untuk saling lita'arufu, saling mengenal. Saling mengenal di sini maknanya adalah saling menghormati, saling toleransi, saling menghargai, saling melengkapi, saling berkolaborasi, saling menyayangi maupun memanusiakan di antara manusia. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling dekat, yang paling sayang adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maknanya adalah orang-orang yang berakhlakul karimah. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Ya, sekali lagi, inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Rahmat dan kasih sayang Allah ada pada orang-orang yang berakhlakul karimah atau ihsan. Nah ini, kenapa? Karena memang kelompok radikal ini, ya, ini sering memahami agama itu, terutama yang beragama Muslim, itu memahami rukun agama itu tidak rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Tetapi kalau misalnya Hizbut Tahrir itu sering memahami rukun iman, rukun Islam, rukun khilafah. Kalau NII itu sering memahami rukun iman, rukun Islam, rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad. Kalau jaringan terorisme sering memahami sebagai rukun iman, rukun Islam, rukun jihad. Padahal yang kita yakini, yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Ihsan itu maknanya adalah kita selalu merasa diawasi oleh Tuhan atau selalu berbuat kebaikan atau akhlakul karimah yang sejatinya merupakan misi utama Rasulullah. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak, membangun peradaban, akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, yang mulia, untuk visi rahmatan lil alamin. Oke. Jadi itu. Jadi yang pertama tadi, dia takfiri dengan mengkafirkan terhadap mereka yang berbeda, termasuk mengkafirkan negara dengan menyalah artikan nas agama atau Al-Quran. Kemudian yang kedua, mereka intoleransi terhadap keragaman dan perbedaan serta eksklusif, dan jelas itu yang merupakan perbedaan adalah kehendak dan sunatullah. Kemudian yang ketiga, mereka anti Pancasila dan pro ideologi transnasional, dalam konteks ini pro ideologi khilafah. Padahal Pancasila adalah konsensus nasional bangsa Indonesia. Barang siapa melepaskan diri dari konsensus, dari ketaatan terhadap negara ataupun pemerintah, kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis Sahih Bukhari nomor 7053. Kalau dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pemimpin atau pemerintahan yang sah. Dan negara bangsa Indonesia sudah diikat dengan perjanjian yang sudah menjadi konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Maka siapa saja yang mengkhianati, ya, apapun latar belakang mereka, apapun argumentasi mereka, yang mengkhianati yang sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan atau konsensus, apalagi kesepakatan atau konsensus tersebut tidak ada yang melanggar daripada syariat agama, bahkan merupakan
bagian atau substansi daripada syariat agama itu sendiri, maka mereka adalah bughot. Mereka adalah kaum pemberontak. Nah, itu yang menjadi musuh agama maupun musuh negara. Nah, itu mereka seperti itu. Jadi kemudian tentunya karena mereka gerakan politik, ya, mereka juga punya karakter anti terhadap pemerintahan yang sah. Anti di sini bukan berarti oposisi dan bukan berarti kritis. Di era demokrasi kita semuanya boleh beroposisi, tetapi harus menjadi oposisi yang membangun, yang konstruktif, yang menjadi check and balancing. Kritis, kita semuanya wajib kritis sebagai bagian amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kritis kita harus wattawassaw bil haq wattawassaw bis sabr. Harus kritis yang argumentatif, yang solutif dengan memberi solusi. Harus kritis yang menggunakan etika dan sopan santun ataupun budi pekerti. Nah, anti di sini maknanya karena gerakan politik mereka membangun kebencian maupun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara ataupun pemerintah maupun pemimpinnya yang sah dengan sebaran hoax, hate speech, adu domba, fitnah, nyinyir, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ingin menerapkan strategi konflik ataupun chaos dengan mengadu domba di antara anak bangsa melalui bangunan ataupun paradigma intoleransi, isu-isu SARA, termasuk isu-isu Islamofobia ataupun isu-isu PKI atau komunis. Karena ini kan menjelang peringatan G30 SPKI. Nah, kenapa seperti itu? Karena gerakan ini adalah minoritas, masih kecil. Nah, sementara agenda besarnya mereka ingin mengganti sistem negara ataupun ideologi negara dengan ideologi dan sistem agama menurut versi mereka. Maka untuk mempercepat atau untuk mengakselerasi, untuk mendorong percepatannya, mereka menghalalkan segala cara dengan strategi chaos atau konflik. Nah, itu tadi. Ini yang harus menjadi kewaspadaan. Maka yang terakhir, bagaimana kita cara mengatasinya? Cara mengatasinya yang menjadi kewajiban kita semuanya, yang pertama, kita harus selektif, kita harus hati-hati di dalam memfollow atau mengikuti oknum-oknum penceramah. Apapun agamanya. Jangan ikuti, jangan memfollow oknum-oknum penceramah yang intoleran dan radikal, yang anti terhadap pemerintahan yang sah, yang pro ideologi transnasional, yang anti terhadap Pancasila. Jangan ikuti. Karena ini virus yang sering dipaparkan oleh oknum-oknum tersebut. Silahkan memfollow para penceramah yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang mempersatukan, yang menggunakan etika budi pekerti ataupun akhlakul karimah, yang mencintai tanah air dan bangsanya. Silahkan. Bagus itu. Nah, kemudian kita semuanya wajib menjadi buser-buser kebenaran. Wajib menjadi buser-buser NKRI. Ya, buser-buser yang mengglorifikasi ya, cinta tanah air, persatuan, perdamaian, akhlakul karimah, toleransi dan lain sebagainya. Dan kita juga harus menjadi buser-buser untuk melawan segala sebaran hoax, hate speech, provokatif, adu domba dan lain sebagainya. Dan yakinlah bahwa bangsa kita adalah bangsa yang paling majemuk, yang paling heterogen, yang paling plural, dan yakinlah bangsa kita meskipun plural sampai detik ini ya dengan disatukan melalui ideologi Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara oleh para aulia Allah, oleh para tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh nasional yang dipimpin oleh Bung Karno, sampai detik ini alhamdulillah mampu bersatu. Dan itu yang membedakan kita dengan negara-negara di Timur Tengah atau negara-negara dunia lainnya. Timur Tengah atau bangsa Arab itu hanya satu suku bangsa, satu bahasa, satu agama. Pecah menjadi 22 negara. Eropa hanya 2 atau 3 etnis suku bangsa, pecah menjadi 27 atau 30 negara. Bangsa kita
1.300 lebih suku bangsa yang tersebar di dalam 17.480 pulau. Disatukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Ya, maka wajib oleh kita untuk selalu menjaganya di dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan program Indonesia Emas 2045 di tangan adik-adik mahasiswa. Negara kita akan menjadi maju. Maka bekali seluruh mahasiswa maupun mahasiswi dimanapun berada, khususnya di UNS 11 Maret, dengan nilai-nilai agama yang mengedepankan spiritualitas, membangun jiwa dan membangun badan, membangun spiritualitas dan membangun profesionalitas dengan ilmu dan pengetahuan maupun teknologi yang baik. Dan kesimpulan saya tutup dengan pantun. Karena kita mau memperingati 17 Agustus sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, maka pantunnya berjudul Burung Garuda. Burung Garuda terbang nan tinggi. Cakep. Alhamdulillah. Saya ulangi, kaget saya. Burung Garuda terbang nan tinggi. Cakep. Menembus awan melalang buana. Cakep. Seluruh sivitas akademi, mahasiswa Universitas 11 Maret membangun negeri. Insya Allah Indonesia aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia yang sudah menyampaikan pemaparan materi terkait dengan radikalisme dan terorisme. Terima kasih kepada Pak Ahmad Nur Wahid. Tetap semangat dan sukses dalam berkarya membangun Indonesia.